Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Faslun hijratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hijratu ay ibadatun syar'iyyatun tiqalu rajulun min baladil musyrik awil kufri ila baladit tauhid awil islami. Yang dinamakan hijrah, ibadah yang disyariatkan oleh Allah dengan cara berpindahnya seseorang dari negeri kesyirikan dan kekafiran menuju kepada negeri tauhid, negeri yang Islam hidup di dalamnya, subur dan berkembang di dalamnya. Dan perlu diketahui, hijrah dari kota Makkah menuju Madinah sudah tidak ada lagi. Karena Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah lagi setelah kota Makkah ditaklukkan oleh Allah Ta'ala untuk Rasulnya dan untuk kaum muslimin. Walakinnal jihadu fi sabilillah. Akan tetapi yang terus menerus akan ada adalah berjuang di jalan Allah Ta'ala. Al-jihadu fi sabilillah. Ittafaqal ulama lakinnal hijrah. Akan tetapi hijrah secara umum minal maksiyah ila ta'ah, dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Minasyirki ila tauhidi, dari kesyirikan menuju kepada ketauhidan, dari kebid'ahan menuju kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kejahilan menuju kepada ilmu yang terang benderang. Ini hukumnya sampai yaumil kiamat tetap wajib. Seorang meninggalkan maksiat menuju taat wajib. Meninggalkan kebodohan menuju cahaya ilmu hukumnya wajib. Hijrah seperti ini sampai kiamat wajib. Karena hijrah ini ibadah, maka tidak patut dilakukan kecuali dengan niat yang lurus karena Allah Ta'ala. Walam yabqa bi Makkah minal muslimina illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Ali radhiyallahu ta'ala anhuma aqama ya'muruhu lahuma. Sampai pada suatu masa di mana kaum muslimin tidak ada lagi yang tersisa di kota Makkah. Mayoritasnya telah pergi meninggalkan Makkah. Pada saat itu Makkah negeri yang tidak kondusif. Kaum muslimin tidak bisa salat dengan tenang, tidak bisa mendakwahkan tauhid dengan aman. Maka Allah perintahkan mereka berhijrah. Hijrah yang pertama menuju Habasyah. Hijrah yang kedua menuju ke Yathrib, atau kita mengenalnya sekarang dengan Madinatun Nabi. Tidak tersisa kecuali hanya beberapa gelintir kaum muslimin saja. Di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar dan juga Ali. Dua orang sahabat ini tidak berhijrah karena Nabi yang memerintahnya. Nabi meminta Abu Bakar dan Ali tetap tinggal di Makkah. Dan bagi seorang mukmin taat, bagi seorang mukmin patuh, walaupun mereka tahu Abu Bakar pun mengalami, ia disiksa, ia dihina, ia dipukul, tapi kecintaannya kepada nabinya menjadikan ia mematuhi Allah dan Rasulnya. Cintaannya kepada Allah dan Rasulnya menjadikan ia patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa khala
man i'taqalahu al-musyrikuna karhan. Dan sebagian lagi dari kaum muslimin yang tersisa, mereka tidak mampu berangkat berhijrah karena dipaksa, dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Beberapa wanita muslimah tidak boleh hijrah oleh orang tua mereka yang masih musyrik. Beberapa pemuda tidak boleh hijrah oleh orang tua mereka karena mereka dihalang-halangi oleh orang tuanya. Jadi ini menunjukkan pada saat itu hukum asalnya hijrah fardu alal a'yan. Tetapi menjadi tidak wajib karena kondisi yang memang dia tidak mampu melakukannya. Ini menunjukkan tentang keindahan Islam. Islam memerintahkan kaum muslimin bertakwa kepada Allah sesuai dengan batas kemampuannya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Dan Nabi SAW menyebutkan rufi'al qalamu an salasin wa fi ahadin minha anil ikrah. Pena diangkat dari 3 golongan. Salah satunya kata Nabi, orang yang dipaksa. Dia tidak terkena dosa. Wa qad a'adda Abu Bakr radhiyallahu anhu jahazahu wa jahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntadiran hatta ya'dana Allah azza wa jalla li Rasulih sallallahu alaihi wasallam fil khuruj. Yang ditunggu oleh Abu Bakar dan Rasulullah dan sahabat yang lainnya perintah dari Allah. Kapan mereka boleh keluar? Dan ini kesabarannya para sahabat. Maka Ibnu Mas'ud menyebutkan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qulubuhum khairu qulubin nas ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarahumullahu ta'ala li suhbatihi. Sahabat-sahabat Nabi hati mereka adalah hati yang paling baik dari kalangan manusia setelah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih mereka menjadi temannya Nabi. Sehingga kecintaannya kepada Nabi sangat mendalam. Falamma kanat lailatun hammal musyrikuna bil fatki bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pada satu malam sangat geram orang-orang musyrik dan sudah sangat amat ingin mereka mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tinggal beliau. Pertanyaan, di mana tinggalnya Rasulullah? Ketika itu Rasulullah tinggal di mana? Di rumah Abu Thalib atau di rumah Khadijah? Di mana ya, Khati? Ulama berbeda pendapat tentang kisah ini. Sebagian ulama seperti Ibnu Katsir menyebutkan di rumah Khadijah. Sebagian lagi menyebutkan Nabi ada di rumah Abu Thalib. Ada di rumah Abu Thalib. Karena Khadijah telah wafat, beliau ada di rumah Abu Thalib di bawah perlindungan Abu Thalib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian ikhwati azanillah wa iyyakum. Lalu beliau menyebutkan wa arsadu 'alal babi aqwaman. Sehingga pada malam itu orang-orang musyrik berkumpul tepat di hadapan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat, kebiasaan orang kafir seperti itu. Bila ia ingin menghalangi dakwah, dia akan bawa berbondong-bondong manusia melakukan aksi apa namanya? Antum yang jawab ya. Kumpul di depan rumah Nabi, dia menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalang-halangi dakwah. Dia menunggu Nabi keluar. Idza kharaja alaihim qataluhu. Keyakinan mereka dan harapan mereka Nabi keluar. Kalau keluar melalui pintu itu pasti mereka akan membunuhnya. Tapi ini ingat ikhwan, ini hikmah besar. Innal mauta biyadillah. Mati itu letaknya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita berkata, lawijtama'ul qaumun. Wa fi riwayat lawijtama'un nasu ayyadurruka bi syai'in. Wahai Ibnu Abbas, kalau suatu kaum berkumpul, dalam ayat yang lainnya manusia berkumpul untuk mencelakakan dirimu dengan sesuatu, la yadurruka bi syai'in illa bima kataballahu ta'ala alaik.
tidak akan mereka mampu mencelakai dirimu sedikit pun kecuali sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah. Dan mati telah ditulis oleh Allah. Maka seorang dai, seorang yang menyeru kepada kebenaran harus yakin ini. Tatkala dia mendakwahkan kebenaran, dia harus yakin. Dia akan mendapatkan tantangan, bahkan mungkin dia akan diancam dengan pembunuhan, dia harus percaya kematian di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun berkumpul di hadapan mereka mau mengadakan sebuah kerusakan kepada seseorang yang mendakwakan kepada kebenaran, tidak akan mereka mampu memberi mudarat kecuali dengan izinnya Allah Azza wa Jalla. Naam ikhwati azanillahu wa iyyakum. Falamma kharaja alaihim lam yara. Tapi ini takdir Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari pintu itu di hadapan mereka, enggak ada satupun dari sekian banyak orang yang melihat Nabi. Apakah Nabi menghilang? Enggak. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yarau minhum ahad. Satu pun dari kalangan Quraisy yang kufur itu, tidak satu pun yang melihat Nabi keluar dari pintu itu. Waqad jaa fi hadisin, dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam, disebutkan oleh Imam Ibnu Hisam dan Ibnu Ishaq, beliau menyebutkan bahwa ikhwati azanillahu wa iyyakum beliau mengatakan annahu darra ala ra'si kulli wahidin minhum turaban. Nabi menaburkan sampai ketika Nabi keluar pintu itu, Nabi menaburkan satu persatu di atas kepala masing-masing orang itu debu. Dua tafsirnya kata para ulama. Tafsir yang pertama, ini bentuk penghinaan kepada orang apa? Kafir. Kenapa debu? Karena debu bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Dan ini hikmah. Setiap sesuatu yang memuji Allah Ta'ala dengan izin Allah memberi manfaat bagi manusia. Tapi antum jangan coba. Kalau ada musuh di depan antum lalu antum apa pakai debu. Karena antum bukan Nabi. Nabi SAW menggunakan debu ini dengan dan perintah Allah. Maka ia datang meletakkan pada tiap-tiap kepala orang itu debu. Dalam hadis yang lainnya Nabi menaburkan. Lalu tiap kepala orang itu terkena debu dan mereka menyadarinya setelah Nabi tidak ada di hadapan mereka. Naam ikhwati azanillahu wa iyyakum. Summa khalasa ila baiti Abi Bakrin radhiyallahu an. Setelah itu baru Nabi menyelinap di tengah-tengah orang Quraisy tadi menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Sampai orang Quraisy itu tidak menyadari. Fa kharaja, keduanya baru keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khawkhati fi dari Abi Bakrin lailan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab beliau yakni Al-Fusul fi Siratir Rasul, dia mengatakan lalu keduanya yaitu Abu Bakar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia keluarnya Nabi dalam keadaan yakni khawhah fi dari Abi Bakar lailan. Khawhah itu artinya apa bahasa kita ya? Rindi itu apa bahasanya? Rindi itu kan bahasa Jawa ya. Seperti berjingga tapi tidak, pelan-pelan. Senyap. Beliau berdua keluar dalam keadaan senyap. Dan beliau sampai di rumah Abu Bakar malam hari, keluarnya pun malam hari bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersama Abu Bakar keluar lewat pintu belakang. Nabi keluar lewat pintu belakang. Wallahu taala alam bissawab. Dan beliau keluar menuju kota Madinah. Wa aminu ala dzalika ma kana ala daini qaumi wa sallam afwan. Lalu kata beliau ikhwati wa qad istajara Abdullah ibn Urayqit. Lalu Nabi mempekerjakan Abu Bakar dan Nabi mengambil seorang penunjuk jalan namanya Abdullah bin Urayqit. Wa kana hadiyan khiritan. Laki-laki ini terkenal lihai dalam memberi arah menuju suatu tempat. Di apa bahasa kita itu, teman? Penunjuk jalan itu apa namanya? Iya. Dia tahu begini ya kawan. Kalau
kalau perjalanannya itu di negeri kita, jalannya kelihatan pakai aspal, pakai jalan yang sudah dibentangkan. Ini tidak. Ini di padang pasir. Yang antum jumpai kalau antum pernah ke kota Mekah dan Madinah umrah dan lain-lain daripada ibadah yang kita kerjakan di sana, jalannya sudah kelihatan. Dulu tidak. Jalan itu berubah-ubah karena kondisi apa? Cuaca. Gunung yang ada di bulan tertentu gunungnya hilang. Gunung pasir itu hilang. Berpindah tempat. Maka ini membutuhkan orang yang memang benar-benar ahli menunjuk jalan ke sebuah tempat. Dan kita bisa membayangkan betapa sulitnya ketika itu ya Alhamdulillah. Kondisinya malam. Tidak menaiki kendaraan seperti kendaraan kita. Belum lagi dalam kondisi diincar oleh orang-orang Quraisy. Jadi benar-benar dalam kondisi yang sulit. Dan kalau seandainya untuk mengetahui itu terjadi pada musim panas yang terjadi di zaman kita dengan beliau mungkin panasnya sama, tapi perbedaannya kalau kita pakai apa? Kendaraan lalu ada apa? Nabi tidak mengenal itu. Rasulullah SAW ini perjuangan beliau. Dan beliau lakukan itu karena perintah Allah. Karena Allah memerintahkan Nabi berhijrah. Maka Nabi berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan mengambil pekerja yang bernama siapa tadi? Abdullah bin Uraiqit. Dalil ini menunjukkan bukti boleh mengambil pekerja non-muslim jika dipandang kemaslahatannya besar di dalamnya. Lalu bagaimana dengan Umar bin Khattab di masa pemerintahan beliau? Salah satu gubernur beliau mengambil tukang catat, bahasa kita apa namanya, sekretaris ya. Itu Nasrani. Kemudian Umar mengirim surat kepada gubernurnya lalu mengatakan, apa kamu tidak memiliki lelaki muslim yang mampu melakukan pekerjaan seperti pekerjaan orang itu? Umar mengatakan, pecat orang itu dan ganti yang lainnya. Karena di masa Umar bin Khattab ada orang yang lebih pandai dibandingkan orang Nasrani itu. Nah, dalam masalah ini berarti bila para ulama menjelaskan pekerja kalau memang masih ada orang muslim yang lihai dan amanah, kenapa tidak? Ketika tidak ada seperti yang terjadi pada Rasulullah bersama Abu Bakar, maka boleh mempekerjakan pekerja yang non muslim. Yang diambil apanya, kawan? Keahliannya. Dan dalil ini menunjukkan bukti boleh mempekerjakan karena keahlian atau jasa. Antum boleh membuat sebuah usaha jasa. Itu nggak dilarang. Misalnya antum tempel di depan rumah antum jasa menunjukkan kos-kosan, boleh. Iya toh? Orang datang, di mana Pak saya bisa dapat kos-kosan 10.000, ini tempatnya, boleh. Pernah seperti itu ya Pak? Kayaknya habis ini antum harus buat gitu kan ya. Kayaknya termasuk usaha yang nggak dilarang dalam Islam. Dan Nabi melakukan, kalau seandainya dilarang, nggak mungkin Nabi mengambil pekerja Abdullah bin Uraiq untuk menunjukkan jalan. Dan para ulama menjelaskan, Nabi mengambil ini karena percaya dengan Abu Bakar, di mana Abu Bakar tahu Abdullah bin Uraiq bukan termasuk orang yang suka menyebarkan rahasia. Walaupun agama Abdullah bin Uraiq ketika itu agama nenek moyang, agama yang ada pada agama orang-orang Quraisy, dia belum masuk Islam. Faedah yang lainnya, akhi, sekalipun orang ini musyrik, ternyata dia punya nama apa? Ya kawan, menunjukkan dahulu namanya Abdullah, menunjukkan orang di masa Quraisy mereka juga tahu Allah itu ada. Cuma mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadiyan khiritan, dia lelaki yang sangat pandai menunjukkan arah jalan. Mahiran bidalalati ila ardil Madinah, terutama jalan menuju kota Madinah, dia orang yang sangat mahir. Wa aminahu ala dzalika ma'anna wa kana ala dini qaumi. Padahal Nabi tahu orang tadi berada pada agama kaumnya. Tapi orang ini amanah. Kemudian dia mengatakan wa sallama ilaihi rahilataihima wa wa'adahu ghar saurin ba'da salasin. Kemudian akhi, beliau Nabi naik 2 kendaraan. Abu Bakar 1 kendaraan, Nabi 1 kendaraan, kemudian Abdullah dalam satu riwayat dia jalan kaki. Riwayat yang lainnya dia naik bigol. Lalu dititipkanlah 2 kendaraan itu kepada Abdullah bin Uraiqit. Nabi SAW mendaki sebuah bukit, naik, kemudian masuk ke dalam sebuah gua.
Gua apa ini, ikhwan? Gua apa, ikhwan? Thur. Orang-orang menyebutnya, para ulama menyebutnya Thaur. Kita agak sulit maka bacanya apa? Thur. Orang Indonesia menjadi apa? Sur, enggak ada sa-nya. Ala kulli namanya Gua Thaur atau Gua Thur. Dan beliau tinggal, dalam satu riwayat disebutkan kurang lebih 3 malam. Wallahu a'lam bishawab. Falamma hasala fil ghar ammallahu ala Quraisyin khabarahuma. Ketika Nabi SAW sudah sampai di Gua Sur tadi, Allah jadikan orang-orang Quraisy mata kepalanya seolah-olah tidak mampu melihat Nabi. Maksudnya dia tidak pernah mendengar tentang keadaan Nabi SAW. Falam yadru aina dhahaba. Mereka tidak tahu selama 3 hari itu di mana Nabi pergi. Mencari tiap rumah-rumah yang ada di kota Makkah, memasuki rumahnya Khadijah, memasuki rumahnya Abu Thalib, dicari tiap-tiap rumah. Mereka naik ke gunung-gunung, bahkan mereka juga naik ke bukit Sur. Tapi Allah tutupi mata mereka. Apa hikmahnya, kawan? Seorang yang mendakwahkan kebenaran tidak usah khawatir. Karena yang menjaga mereka siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau kenyataannya usul orang berdakwah kadang dia disakiti sampai luka, tidak masalah. Bahkan itu bagian dari kemuliaan dirinya. Tiap darah yang keluar dari jasadnya itu akan diperhitungkan di yaumil qiyamah menjadi sebuah nilai kebaikan bagi dirinya, menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Abu Dawud. Ikhwati azanillahu wa iyyakum. Lalu kemudian beliau mengatakan selanjutnya wa kana Amr wa fi riwayat wa fi qira'atin ukhra Amir ibnu Fuhairah yurihu alaihi ma ghanaman li Abi Bakrin wa kanat Asma bintu Abi Bakar tahmilu lazat ila al-ghar. Ada Amir bin Fuhairah, kemudian juga ada Asma bintu Abi Bakar. Kedua-duanya ikhwati azanillahu wa iyyakum suka mengirim makanan. Adapun Amir suka mengirimkan daging kambing. Adapun Asma suka mengirimkan roti, bekal buat keduanya. Ini kecintaannya Asma kepada siapa? Nabi dan ayahnya. Perlu dicatat, Asma bintu Abi Bakar ini saudara wanitanya Aisyah lain ibu. Nah, saudara wanita Aisyah lain ibu. Wa kana Abdullah ibnu Abi Bakar yatasamma'u ma yuqalu bi Makkah. Satu lagi putra Abu Bakar yang kita patut mengenang jasanya namanya Abdullah. Abu Bakar juga punya putra yang bernama siapa? Abdurrahman. Abdurrahman saudara kandungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini Abdullah bin Abu Bakar adalah saudara kandungnya Asma bintu Abi Bakar. Paham ini, Pak? Jadi anaknya Abu Bakar ini banyak. Di antaranya siapa? Abdullah, Abdurrahman, Asma dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Abdullah ditugasi oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar mencari tahu berita yang ada di kota Makkah, perkembangan berita yang ada di kota Makkah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Makkah? Bahasa kita apa namanya, Pak? Memata-matai orang Makkah itu apa namanya? Ya begitu. Ya, jadi menjadi mata-matanya, mencari tahu apa yang dibicarakan oleh orang Quraisy, persiapan apa yang dilakukan oleh orang Quraisy. Summa yadhabu ilaihi ma bidzalika. Lalu kemudian dia datang kembali menjumpai Rasulullah dan Abu Bakar. Perhatikan ya, kawan. Bukit Sur itu bukan bukit yang mudah didaki. Yang antum harus ketahui, Bukit Sur ini bukan mudah didaki. Gunungnya terjal, batu-batunya juga tajam, tidak seperti sekarang. Sekarang sudah sudah dirapikan oleh orang. Lalu tidak demikian Bukit Sur ini. Makanya kafilah mendaki ke atas seperti seorang yang bernama Asma binti Abi Bakar itu bukan hal yang mudah. Ini wanita. Tapi ini menunjukkan apa ya kafilah? Bahwa mereka melakukan hal itu dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sangat amat semangat Asma binti Abi Bakar mengantarkan makanan buat keduanya. Adapun Abdullah memberikan berita kepada keduanya. Wa ja'al musyrikuna fi talabi ma ila Thawr.
wa ma hunaka minal amakin hatta innahum marau ala babil ghar. Sampai kepada akhirnya orang musyrikin kan mengambil kesimpulan, enggak ada tempat yang pantas didatangi untuk bersembunyi kecuali Bukit Saur. Lalu mereka rombongan datang ke Bukit Saur. Abu Jahal, demikian pula Ikrimah yang paling sangat menggebu-gebu. Ikrimah itu putranya Abu Jahal. Dia sangat ingin membunuh Nabi dengan tangannya sendiri. Sebelum Ikrimah masuk apa? Islam. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Akhi, terkadang orang yang paling buruk di masa jahiliyah, dia bisa menjadi orang yang paling baik di masa Islam. Maka bila kita menjumpai orang yang punya niat yang buruk, hati yang buruk, doa sama Allah agar hati orang itu dirubah menjadi baik. Karena boleh jadi ketika dia telah menjadi baik, dia menjadi orang yang terbaik di dalam Islam, dalam hidayahnya Allah Taala. Mereka melewati Gua Saur dan mereka ikhwati sampai di depan pintu Gua Saur, mereka tidak melihat Rasulullah SAW. Adapun kisah tentang cicak yang bersuara, itu tidak ada hadis yang sahih tentang hal ini. Di mana sebagian orang akhirnya mengatakan, oh kalau ketemu cicak harus diapakan? Dibunuh dengan cara dirobek mulutnya, itu khurafat. Tapi ada hadis Nabi SAW yang menganjurkan membunuh apa? Cicak. Yang Nabi menyebutkan memukul 1 kali pukulan buah cicak pahalanya lebih besar. Jadi kalau membunuh cicak dengan sekali pukulan, pahalanya lebih besar dibandingkan 2 kali pukulan. Kenapa? Karena menunjukkan membunuh dengan 1 kali pukulan lebih baik, tidak mengandung unsur kezaliman. Nah, kalau membunuh cicak sekali aja, jangan antum injak-injak berkali-kali gitu kan ya. Belum. Nah, kata tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati azanillahu wa iyyakum. Lalu mereka datang ke Gua Saur ini. Wa ma hunaka minal amakin hatta inna mara ala babil ghar wa hadat aqdamum Rasulullah SAW wa sahibahu. Kaki-kaki mereka tepat ada di depan wajahnya Rasulullah. Jadi Gua Saur itu bukan kayak gua di negeri kita, besar bisa masuk. Bukan. Pernah lihat? Pernah lihat atau belum ya, kawan? Pernah mendaki? Pernah mendaki ke Bukit Saur? Itu enggak sunnah loh ya, alhamdulillah. Nabi tidak menganjurkan yang seperti itu. Tapi kalau seandainya antum sekedar ingin tahu tidak masalah. Tapi kalau kemudian datang ke sana ada keyakinan tertentu, hukumnya haram. Itu guanya kecil. Masuk ke dalam kondisi orangnya harus apa? Membungkuk. Dan Nabi membungkuk. Sehingga ketika orang itu lewat, telapak kaki orang-orang Quraisy itu tepat di hadapan wajahnya Rasulullah dan Abu Bakar. Tidak ada yang paling ditakutkan oleh Abu Bakar pada saat itu melainkan keselamatannya Nabi terhadap orang-orang Quraisy tersebut. Abu Bakar tidak peduli dengan keadaannya. Abu Bakar tidak peduli dan tidak takut dengan orang Quraisy. Dia hanya takut kalau kulit Rasulullah tergores, kaki Rasulullah disengat kalajengking atau ular. Dan itu terjadi. Abu Bakar pada saat itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, melihat di dalam Gua Saur itu ada lubang. Lubangnya 2. Jadi ikhwan, kalau antum jumpai ada lubang 2, itu lubang ular. Ular itu kalau memasuki lubang, dia masuk dari lubang yang satu, keluar dari lubang yang lain. Makanya ular disebut apa? Nifaq. Paham ya, kawan? Ular itu disifati oleh Nabi dengan nifaq. Kenapa nifaq? Karena arti munafik masuk dari satu pintu, keluar di pintu yang ular itu seperti itu. Nah, Abu Bakar tidak tahu lubang yang mana kepala si ular itu, atau kepala atau sengatan kalajengking. Di hadis yang lainnya disebutkan itu kalajengking. Maka Abu Bakar menutup dengan apa? 2 jempol kakinya. Di 2 jempol kakinya dimasukkan dalam lubang itu. Bersamaan dengan itu Abu Bakar yakin ada binatang yang berbisa di sana. Ini kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang yang seperti ini patut dicela? Apakah orang yang sangat mengkhawatirkan kekasihnya ini Rasulullah SAW patut untuk diburukkan? Apakah patut dia dikatakan sebagai seorang pengkhianat, perampas haknya Ahlul Bait? Kalla summa kalla. Tidak ya ikhwafillah. Hanya orang yang dengki, busuk hatinya, kemunafikan telah hidup di dalam dirinya, kekufuran tersimpan dalam jiwanya yang membenci Abu Bakar As-Siddiq. Karena Allah mencintai Abu Bakar.
Bukti Allah mencintai Abu Bakar, Rasulullah mencintai Abu Bakar. Dan tidak mungkin Rasul mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW menyebutkan, "Lawittakhadtu khalilan minan nasi latakhadtu Abu Bakrin khalili." Kalau seandainya boleh aku menjadikan kekasih di kalangan manusia buat diriku, aku akan jadikan kekasihku adalah Abu Bakar. Latakhadtu Abu Bakran khalili. Aku jadikan Abu Bakar itu adalah kekasihku. Walakinna Allah Ta'ala qad takhadani khalilahu. Akan tetapi Allah telah menjadikan aku sebagai apa? Kekasihnya. Maka kekasihnya Allah yaitu Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati wazanillah, ini Abu Bakar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menutup dua lubang. Kemudian Abu Bakar menangis. Lalu kemudian Nabi mengatakan, la tahzan ya sahibal ghar, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai orang yang ada di gua, maksudnya si Abu Bakar. Abu Bakar, tenang. Tak usah sedih. Karena Allah senantiasa akan bersama dengan kita. Ya, ini pertolongannya akan menemani kita. Ini menunjukkan dalil apa ya, kawan? Nabi enggak tahu yang gaib. Nabi enggak tahu yang gaib. Ternyata ketika Abu Bakar menangis itu, kakinya disengat. Dia menahan rasa sakitnya. Jangan sampai Rasul tahu bahwa kakinya Abu Bakar itu apa? Sementara saat itu Nabi mengira bahwa Abu Bakar takut dengan siapa? Quraisy. Itu bukti bahwa Nabi tidak tahu yang gaib. Kalau Rasulullah SAW saja tidak tahu yang gaib kecuali yang diberitakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu bagaimana sebagian orang yang mengaku dirinya mengetahui tentang perkara yang gaib? Wajar kalau kemudian Ibnu Abbas mengatakan kadzdzab, tukang bohong, man za'ama annahu, barang siapa menyangka bahwasanya dirinya itu arafa umurul ghaibat, tahu tentang urusan yang gaib, wa huwa laisan nabi, padahal dia bukan seorang nabi. Karena mungkin kalau ada orang sekarang mengatakan tahu yang gaib, dia mengatakan saya kemarin melihat jin. Itu kita katakan apa? Kadzdzab. Jin itu gaib tidak, ya? Hah? Gaib. Enggak ada orang bisa melihat jin. Saya ketemu jin, Ustaz. Gimana bentuknya jinnya? Wah, bentuk jinnya laki-laki, wajahnya jelek. Itu bukan jin. Alhamdulillah. Tapi kalau yang dimaksud jin dalam rupa yang tidak apa? Asli, misalnya berbentuk anjing, berbentuk ular. Nah, Nabi menyebutnya kalban aswad syaitanun. Anjing yang berwarna hitam adalah apa? Syaitan. Maka tidak ada manusia bisa melihat yang gaib. Nabi menyebutkan wala ya'rifu mafatihal ghaiba fis samawati wal ardi illallah. Dan tidak ada yang bisa mengetahui pintu yang gaib di langit dan di bumi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil, ya, Pak? Inilah yang dinamakan dengan persaudaraan. Saling memberikan dukungan. Abu Bakar mendukung Rasulullah tanpa sepengetahuan Rasulullah. Dia menutup lubang binatang yang akan mungkin boleh jadi akan menyakiti Rasulullah. Rasulullah memberikan semangat kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, Allah mana pertolongan Allah bersama dengan kita, Allah bersama dengan kita, tidak usah khawatir. Saling mengokohkan. Persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar langgeng di masa hidupnya dan di masa matinya. Antum jumpai kubur Abu Bakar di mana? Di samping makamnya siapa? Bukankah ini bukti bahwasanya Rasul mencintai Abu Bakar? Bukankah ini juga bukti bahwa Allah mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Lalu bagaimana mungkin orang-orang Rafidhah mencela Abu Bakar As-Siddiq? Maka akhirnya tidak kita berikan sedikit pun kepada Rafidhi yang membenci Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, kecuali kebencian sebagaimana mereka membenci Abu Bakar. Fahimtum? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan, ikhwati azanillah wa iyyakum. Lalu kata beliau, wa amma Allah alim babal ghar wa yuqalu wallahu a'lam innal ankabuta saddat ala babil ghar. Lalu Allah menutup mata-mata orang musyrikin itu sehingga tidak bisa melihat ke arah pintu gua Thur. Dalam sebuah riwayat wallahu a'lam, kata Imam Ibnu Katsir, wallahu a'lam. Dan sebuah riwayat disebutkan bahwa al-ankabut, apa al-ankabut?
laba-laba itu membuat sebuah rumah. Apa hikmahnya? Kalau seandainya hadis ini sahih, akhi, Allah menolong hambanya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Bahkan dengan sesuatu yang paling lemah. Bukankah rumah yang paling lemah itu rumahnya siapa? Laba-laba. Tapi Allah selamatkan. Orang yang dikehendaki oleh Allah selamat. Ya, kalau dipikir menggunakan akal manusia, kalau seandainya memang benar ada sarang laba-laba, tidak mungkin ada orang di dalamnya. Kalau ada orang, tentu sarang laba-labanya apa? Akan lepas atau putus. Begitu pemahamannya. Kalau seandainya kisah tentang laba-laba ini apa? Benar. Wa inna hamamataini hassasata ala babihi. Lalu dalam riwayat yang lainnya disebutkan di depan pintu Gua Sur itu ada 2 hamamah. Hamamah itu merpati. Ada merpati yang ada di depan pintu gor. Mafhumnya, antum lihat merpati. Merpati itu kalau didekati apa yang terjadi? Dia terbang. Orang Quraisy akan memandang kalau di pintu gua itu kalau di gua itu ada manusia, nggak mungkin burung merpati ada di depan apa? Karena Gua Sur itu nggak bisa masuk seluruh tubuhnya memanjang gitu, nggak membungkuk. Harus dalam keadaan membungkuk. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian alhamdulillah wa dzalika ta'wilu qauluhu ta'ala in tansuruhu faqad nasarahullah. Ini adalah tafsir dari firman Allah Ta'ala illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau seandainya mereka tidak menolongmu hai Muhammad, Allah lah yang akan menolongnya. Kalau seandainya kamu tidak menolong Muhammad, Allah yang akan menolong Muhammad. Atau ala tansuru faqad asarallah id akhrajaul ladzina kafaru. Ketika orang-orang kafir mengusir Nabi dari kota Mekah. Nas ini menjelaskan kepada kita pertolongan Allah pasti akan didatangkan kepada hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebenarnya adalah perjalanan dan pelajaran buat kita kaum muslimin. Begitulah dakwah. Ada masanya orang yang berdakwah diusir. Ada masanya orang yang berdakwah dimusuhi. Ada masanya orang berdakwah itu dibenci. Tapi percayalah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum. Jikalau kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong dirimu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwan fillah tentang kisah ini. Kisah Nabi SAW berada di Gua Sur. Dan ketika Nabi berkata kepada ya Abu Bakr ma dzunnuka bisnainillahi salisuhuma. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu khawatirkan? Bukankah 2 orang ini yang ketiganya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Dan boleh di luar materi ini. Fadhal masykurah. Barakallahu fikum. Isya'nya jam berapa? Sudah masuk Isya'. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.